Selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Seperti biasa, kita akan membahas satu saham secara mendalam, komprehensif, dan tetap menggunakan pendekatan fundamental yang rapi, objektif, dan edukatif. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa video ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham. Semua pembahasan dalam video ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi, dan semua keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Video ini dibuat berdasarkan data Q3 tahun 2025, serta harga penutupan pasar tanggal 26 November 2025. Pastikan Anda meninjau kembali setiap angka yang ditampilkan, karena selalu ada kemungkinan terjadi perbedaan atau kekeliruan dalam pencatatan data. Pembahasan mendalam ini dibuat atas permintaan dari @widana Kembir. Dan pada kesempatan ini, kita akan mengupas jaka tuntas fundamental dari perusahaan agribisnis klasik yang telah berdiri lebih dari 1 abad, yaitu PT Jaya Agrawati Tbk, dengan kode saham JAWA. Mari kita mulai perjalanan panjang analisa ini. Profil perusahaan. PT Jaya Agrawati Tbk atau JAWA merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor agribisnis dengan sejarah sangat panjang. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial sejak 20 Januari 1921, menjadikannya salah satu perusahaan perkebunan dengan akar sejarah terpanjang di Indonesia. JAWA tidak hanya mengelola satu jenis tanaman. Perusahaan ini mengelola berbagai komoditas seperti karet, kopi, teh, coklat, kelapa sawit, serta beberapa produk hasil pertanian lainnya. Operasionalnya dilakukan melalui berbagai anak perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Jawa Tengah. Salah satu hal menarik dari JAWA adalah struktur kepemilikan sahamnya. Pemegang saham mayoritas yaitu PT Sarana Agro Investama menguasai 92,5% saham perusahaan. Dengan demikian, saham publik atau floating yang beredar di pasar hanya sekitar 7,5%. Float publik yang kecil seperti ini sering membuat harga saham memiliki volatilitas tinggi, namun juga membuat pergerakan harganya sangat sensitif terhadap sentimen pasar jangka pendek. Jika kita melihat daftar anak perusahaannya, JAWA memiliki banyak entitas yang sudah beroperasi puluhan bahkan lebih dari 100 tahun. Misalnya PT Indo Java Rubber Planting yang berdiri sejak tahun 1907, PT Kaliduren Estate sejak tahun 1905, PT Corah Mas Keputren sejak tahun 1910, dan beberapa lainnya. Aset anak perusahaan juga besar. Contohnya, PT Agri Bumi Setosa memiliki aset sebesar 1,37 triliun rupiah. PT Kintajaya Watindo mencapai 1,21 triliun rupiah. PT Anugrah Watindo mencapai 801 miliar rupiah aset. Ini menunjukkan JAWA memiliki land bank dan aset produktif yang besar. Namun seperti yang sering terjadi dalam industri perkebunan, aset besar tidak selalu berarti profit besar. Banyak perusahaan perkebunan memiliki aset tanah luas, tetapi efisiensi produksi, harga komoditas, dan biaya operasional sangat mempengaruhi hasil akhirnya. Dan itu yang akan kita bedah lebih detail dalam video ini. Pendapatan dan pertumbuhan. Mari kita masuk ke pembahasan kinerja keuangan mulai dari pendapatan. Pendapatan JAWA dalam 12 bulan terakhir atau TTM tercatat sebesar 1,788 triliun rupiah. Hal yang sangat menonjol adalah pertumbuhan pendapatan kuartalan secara year on year yang mencapai 83,19%. Ini adalah angka pertumbuhan yang sangat besar untuk perusahaan agribisnis. Pertanyaannya adalah, dari mana pertumbuhan ini berasal? Ada beberapa kemungkinan faktor yang mempengaruhi. 1. Kenaikan harga komoditas seperti karet atau CPU. Harga komoditas global sangat berpengaruh terhadap perusahaan agribisnis. 2. Peningkatan volume produksi, entah karena perbaikan produktivitas lahan, perluasan area tanam, atau cuaca yang lebih mendukung. 3. Peningkatan penjualan ke pasar ekspor atau penguatan permintaan industri tertentu. Namun pendapatan yang tumbuh tinggi tidak otomatis berarti perusahaan semakin sehat. Yang lebih penting adalah apakah pertumbuhan pendapatan tersebut diikuti oleh 1. Peningkatan margin, 2. Peningkatan laba bersih, 3. Perbaikan arus kas, 4. Efisiensi operasional, dan 5. Penurunan beban bunga. Dan untuk melihat itu, kita harus masuk ke analisa margin dan profitabilitas. Analisa margin dan profitabilitas. Mari kita bedah margin JAWA lebih detail. Pertama, gross profit margin kuartal terakhir tercatat sebesar 11,23%. Artinya dari setiap Rp100 penjualan, hanya sekitar Rp11 yang tersisa setelah membayar biaya pokok penjualan. Untuk bisnis perkebunan, margin seperti ini termasuk tipis, meskipun masih masuk batas wajar tergantung jenis komoditas. Kemudian, operating profit margin sebesar 7,04%,
Setelah dikurangi biaya operasional, perusahaan menghasilkan sekitar Rp7 laba operasional dari setiap Rp100 penjualan. Ini menunjukkan struktur biaya yang masih berat, terutama pada biaya tenaga kerja, pemeliharaan perkebunan, logistik, dan overhead lainnya. Namun yang paling krusial adalah net profit margin yang hanya 0,54%, ini sangat rendah. Dari Rp100 penjualan, perusahaan hanya memperoleh Rp0,5 laba bersih. Artinya, pendapatan naik sangat tinggi, tetapi keuntungan bersih hampir tidak bertambah. Beberapa faktor yang biasanya menyebabkan margin bersih sebesar ini tipis yaitu 1. Beban bunga yang tinggi yang memang terjadi pada JAWA. Kita nanti akan bahas interest coverage ratio-nya hanya sekitar 1,02 yang berarti laba operasional hampir habis dipakai bayar bunga. 2. Biaya non-operasional seperti beban kurs, biaya hukum atau biaya sekali-sekali. 3. Biaya depresiasi dan amortisasi yang besar terutama untuk perusahaan yang memiliki aset tetap besar seperti perkebunan. 4. Efisiensi operasional yang belum optimal, misalnya tingkat panen tidak stabil, biaya pupuk dan biaya logistik. Margin bersih di bawah 1% adalah sial resiko. Perusahaan ini sangat sensitif terhadap penurunan harga komoditas, perubahan cuaca, gangguan operasional, atau kenaikan biaya apapun. Selanjutnya kita lihat tingkat pengembalian modal. ROA atau Return on Assets hanya 0,62%. Ini sangat rendah. Perusahaan memiliki aset besar tetapi laba bersihnya sangat kecil. ROE atau Return on Equity sebesar 1,74% yang juga rendah. Dengan ROE sekecil ini, investor ekuitas sebenarnya tidak mendapat imbal hasil menarik secara fundamental. ROIC atau Return on Invested Capital sebesar 4,52%. Ini sedikit lebih baik tetapi masih di bawah perkiraan tingkat biaya modal perusahaan agribisnis yang bisa berada di rentang 8% sampai 12%. Artinya, perusahaan tidak menciptakan nilai tambah secara finansial. Return dari modal yang ditanam tidak melebihi biaya modal. Ini harus diwaspadai oleh investor jangka panjang. Efisiensi operasi dan siklus kas. Untuk menilai kualitas operasional dan modal kerja, kita melihat beberapa metrik penting. Pertama, aset turnover JAWA berada di 0,45. Ini berarti setiap Rp1 aset menghasilkan Rp0,45 penjualan. Aset turnover rendah mengindikasikan bahwa aset besar belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Kemudian kita masuk ke working capital cycle. DSO berada di 40,25 hari, DI 46,41 hari, DPO berada di 31,17 hari. Menggunakan rumus cash conversion cycle, DSO ditambah DI dikurangi DPO sama dengan 40,25 ditambah 46,41 dikurangi 31,17 sama dengan 54,49 hari. Artinya, perusahaan membutuhkan waktu sekitar 54 hari untuk mengubah setiap siklus investasi modal kerja menjadi kas kembali. Bagi perusahaan perkebunan, angka ini tidak mengherankan, namun tetap panjang dan memakan biaya. Semakin panjang siklus kas, semakin besar tekanan terhadap modal kerja. Jika perusahaan ingin tumbuh lebih cepat, ia harus menyediakan modal lebih besar untuk inventori, operasional, dan piutang. Inilah salah satu alasan mengapa banyak perusahaan perkebunan memiliki tekanan arus kas. Kebun butuh perawatan, panen tidak setiap hari, tetapi biaya jalan terus. Solvabilitas dan struktur hutang. Sekarang kita masuk pada bagian yang sangat krusial, analisis struktur hutang, likuiditas, dan solvabilitas JAWA. Pertama, currency ratio berada di angka 1,26. Secara teori, angka di atas 1 menunjukkan perusahaan cukup liquid untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun angka 1,26 ini tergolong tipis. Tidak ada ruang yang besar untuk guncangan operasional. Selanjutnya, quick ratio berada di 0,91. Quick ratio di bawah 1 menunjukkan bahwa jika kita mengecualikan persediaan, aset lancar tidak cukup untuk menutupi liabilitas lancar. Ini berarti perusahaan bergantung pada inventory untuk likuiditas. Dari sisi leverage, debt to equity rasio berada di 0,71, long term debt to equity 0,54, total liabilities to equity 1,81, financial leverage 2,82. Angka-angka ini menunjukkan perusahaan berada pada leverage moderat menuju tinggi. Namun masalah utamanya bukan besarnya hutang, tetapi kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Interest coverage ratio JAWA adalah 1,02. Ini angka yang sangat rendah. Interest coverage ratio ideal untuk perusahaan agribisnis adalah minimal 2-3 agar ada margin keamanan. Dengan interest coverage hanya 1, perusahaan hampir tidak punya ruang untuk kenaikan beban bunga atau penurunan laba operasional. Ini bisa menjadi red flag serius. Kita juga melihat Altman Z-score, sebuah metode statistik untuk menilai risiko kebangkrutan. Nilai Altman Z JAWA adalah original 0,76, modified minus 0,36. Dua-duanya jauh di bawah threshold aman yaitu 2,99. Ini menunjukkan perusahaan berada dalam zona risiko secara statistik. Apakah ini berarti JAWA akan bangkrut? Tidak.
Alkmain-Z bukan prediksi pasti. Namun skor ini menunjukkan perusahaan berada dalam tekanan finansial dan harus berhati-hati. Arus kas dan free cash flow. Arus kas adalah jantung kesehatan perusahaan. Mari kita lihat bagaimana performa kas YAWA dalam 12 bulan terakhir. Pertama, cash from operation atau kas dari aktivitas operasional berada di angka 83 miliar rupiah. Ini angka yang cukup sehat dan menunjukkan bisnis utama masih menghasilkan uang tunai. Namun masalah muncul pada bagian arus kas investasi. Cash from investing TTM min 158 miliar rupiah. Ini berarti perusahaan mengeluarkan uangnya signifikan untuk investasi, entah itu perluasan perkebunan, perbaikan fasilitas atau pembelian peralatan. Sementara itu, capital expenditure atau CAPEX tercatat 140 miliar rupiah. Ini CAPEX yang besar dan jauh lebih besar dari kas yang dihasilkan dari operasi. Akibatnya, free cash flow atau FCF menjadi negatif 57 miliar rupiah. Free cash flow negatif dalam 1 tahun tidak selalu buruk. Jika FCF negatif karena pertumbuhan atau ekspansi, dan jika ekspansi itu nanti meningkatkan margin dan kas masa depan, itu bisa hal positif. Namun, dalam kasus Jawa, FCF negatif terjadi bersamaan dengan margin tipis, interest coverage rendah, outman yield rendah, leverage yang tidak kecil. Ini membuat resiko finansial menjadi lebih tinggi. Untuk membiayai kekurangan kas ini, perusahaan melakukan pendanaan, terlihat dari cash from financing sebesar 76 miliar rupiah. Artinya, perusahaan menutup kekurangan kas operasional dan investasi dengan pinjaman atau pendanaan dari pihak lain. Kesimpulannya, perusahaan memang survive, tetapi belum menunjukkan pola arus kas yang sehat dan stabil. Valuasi dan penilaian harga wajar. Setelah kita melihat kinerja operasional, kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu valuasi saham Jawa. Market cap perusahaan adalah 3.636 triliun rupiah, dengan jumlah saham beredar 16,23 miliar lembar. Jika kita bagi, kita mendapatkan harga sekitar Rp224 per lembar, artinya pasar memang menghargai perusahaan berdasarkan PE TTM yang tinggi. Sementara itu, price to book value adalah 2,57. Book value per share sekitar Rp87. Artinya, saham Jawa diperdagangkan hampir 3 kali nilai buku. Untuk perusahaan yang ROE-nya hanya 1,74%, valuasi seperti ini tergolong mahal. Lalu mengapa saham Jawa bisa mahal? Ada beberapa kemungkinan penyebab. 1. Spekulasi terhadap nilai aset lahan. Banyak perusahaan perkebunan dihargai berdasarkan potensi aset tanah, bukan laba saat ini. 2. Ekspektasi perbaikan fundamental. Jika pasar percaya margin akan naik, valuasi premium bisa muncul. 3. Pergerakan harga karena float kecil. Dengan free float hanya 7,5%, pergerakan permintaan kecil dapat meningkatkan harga signifikan. 4. Momentum trader. Saham ini naik lebih dari 100% year to date, sehingga banyak trader mengikuti momentum. Namun, dari perspektif value investing, saat ini harga saham Jawa lebih mencerminkan harapan masa depan, bukan kinerja sekarang. Jika EPS naik 3 kali lipat, misalnya dari 1,52 menjadi 5, maka harga wajar pada PE konservatif 12 adalah 5 dikali 12 sama dengan Rp60. Ini jauh di bawah harga pasar. Artinya, harga sekarang sudah mengandung ekspektasi besar. Dan untuk investor jangka panjang, ekspektasi besar tanpa bukti kuat dapat menjadi resiko. SWOT analysis. Mari kita rangkum kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan ini. Strengths atau kekuatan. Perusahaan yang efisien, modern, dan kompetitif di kelapa sawit. Struktur organisasi berpengalaman dan solid. Weakness atau kelemahan. Margin bersih sangat tipis. ROE dan ROA rendah. FCF negatif. Interest coverage terlalu kecil. Outman Z rendah. Sinyal resiko finansial. Opportunities atau peluang. Kenaikan harga komoditas global. Efisiensi modernisasi perkebunan. Potensi monetisasi lahan. Integrasi hilir produk untuk margin lebih tinggi. Threats atau ancaman. Ketergantungan harga komoditas. Cuaca ekstrim. Kenaikan suku bunga meningkatkan beban bunga. Risiko lingkungan dan regulasi. Kesimpulannya,
Berdasarkan semua data yang kita analisa, PT Jaya Agrawati Tbk adalah perusahaan dengan aset kuat dan sejarah panjang. Namun, saat ini menghadapi tantangan besar dalam profitabilitas, arus kas, dan likuiditas. Bagi investor fundamental konservatif, saham ini belum menarik secara valuasi. Resiko lebih tinggi dari potensi return berdasarkan data saat ini. Bagi investor yang percaya bahwa perusahaan akan melakukan transformasi, menaikkan margin atau memonetisasi aset di masa depan, saham ini bisa menjadi peluang, tetapi resiko harus dikelola ketat. Bagi trader momentum, saham ini bisa menarik karena volatilitas tinggi, tetapi harus disiplin dengan stop loss. Itulah pembahasan lengkap tentang saham Jawa berdasarkan data terbaru Q3 2025. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Tulis saham apa lagi yang ingin Anda bahas di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan!